Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang maha menginspirasi kita, menciptakan kita dan maha tahu tentang seluruh kebutuhan kita. Maka dia utus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memenuhi salah satu bentuk kebutuhan yang kita sangat dambakan. Apa itu? Contoh, model, qudwah hasanah, example. Kita perlu model dalam hidup ini. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, apa yang kita perlukan pada channel ini salah satunya, kebersamaan kita di channel ini adalah untuk mengembangkan inspirasi melalui tadabbur. Contoh terbaik kecuali dari Rasulnya Muhammad SAW tercinta untuk dihafalkan, dibaca. Yatlu alaikum ayatina. Pertama dibaca kitabullah itu dengan baik. Dan terus kita bacakan untuk orang lain juga. Sehingga kita mendapatkan feedback dan respon dari orang lain. Apa yang kita bacakan. Kemudian dari haqqa tilawati, tidak sekedar membaca tetapi membaca dengan sungguh-sungguh membaca. Artinya bacaan yang kita baca itu baru bisa dinyatakan sungguh-sungguh kalau kita memahami kandungan dan isinya, menjiwainya dengan baik. Maka penjiwaan penghayatan terhadap Al-Quranul Karim sudah merupakan sebuah keniscayaan dan sebuah keharusan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita melakukan proses itu? Kita mulai misalkan dengan membaca Al-Quranul Karim yang pada kesempatan lalu sudah dinyatakan dan disampaikan. Quran secara keseluruhan itu merupakan kitab yang abadi. Namun isi kandungannya memberikan pemberian-pemberian kepada kita. Isi kandungannya sangat aktual, memberikan pemberian-pemberian yang luar biasa yang tidak pernah usang sedikit pun, bahkan selalu aktual dengan seluruh kebutuhan kita. Kapan? Lagi-lagi pada saat kita menjadikan kitabullah itu adalah pedoman, hudan. Itu juga langkah yang kedua. Bagaimana kita menjadikan kitabullah ini setelah kita meyakini kitabullah ini senantiasa aktual, maka posisikan kitabullah itu sebagai hudan, petunjuk, dan petunjuk itu merupakan sumber inspirasi berikutnya. Dan inspirasi yang paling signifikan dan bermakna pada saat inspirasi itu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Allah, berikutnya adalah teknik secara sederhana. Bukan ahli hadis, ini bukan ulama, tapi mencoba bisa untuk melakukannya berdasarkan langkah-langkah berikut diantaranya. Yang pertama, pada saat kita selagi membaca satu surah, maka fahamilah apa konstruksi isi kandungan secara keseluruhan dari surah itu. Kita bisa ambil salah satunya melalui judul. Misalkan surah Al-Fatihah, surah yang artinya pembuka. Ada nama-nama lain selain Al-Fatihah, Al-Kafiyah, kemudian Asy-Syafiyah, yang cukup dengan surah itu. Makanya pada saat kita sholat pun, ketika kita melakukan sholat, Allah cukupkan untuk kita satu surah untuk dibaca yang fardu dan menjadi rukun daripada sholat itu sendiri, baik fardu maupun yang sunnah. Adapun surah yang lainnya diposisikan oleh Rasulullah SAW sebagai yang sunnah, tetapi yang harus dibaca adalah Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah merupakan satu kesimpulan dari keseluruhan Al-Quran, maka dinamakan dengan Ummul Kitab. Induk dari seluruh Alkitab itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Fatihah dari sisi kata, mulai dengan fataha yaftahu fathan fatihan, lihat. Kemudian maftuhan, iftah la taftah. Begitu kira-kira para santri biasa mengejaknya atau mentasrifnya dengan istilah ilmu sarfi wa nahwi. Saudara sekalian, pada saat kita memahami kata Al-Fatih, maka kita memahaminya sebagai seorang pembuka. Seorang muslim harus membuka, menginspirasi pikiran orang menjadi terbuka, menginspirasi hati seseorang menjadi terbuka, menginspirasi siapapun, terutama terhadap dirinya untuk selalu terbuka dan tidak pernah tertutup, yang disebut dengan makfur, atau ada bahasa lain dengan bahasa kafir. Orang yang tertutup pikiran maupun hatinya dari melihat fakta dan kebenaran yang sesungguhnya dari apa yang dia alami dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-hamba Allah selanjutnya,
Setelah kita memahami satu gambaran surah ini, kemudian kita memulai antara ayat demi ayat. Ayat demi ayat terus, bahkan ketika Allah menempatkan setiap surah, di dalam setiap surah itu Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi langkah berikutnya adalah bagaimana kita melibatkan pikiran kita, boleh bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, apa rahasianya? Apa di balik keinginanmu ini? Kau tempatkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama. Ada yang mengatakan masuk dalam surah itu, ada yang mengatakan terpisah mengawali setiap surah, kecuali surah At-Taubah yang di situ juga ada hikmah yang terkandung begitu luar biasa. Kenapa? Di situ tidak ada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi kalau kita membaca kata Bismillahirrahmanirrahim, Bi ismun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ada 5 kata. Setelah kita membaca satu ayat, maka bedah ayat itu terkandung atau mengandung kata demi kata. Kalau Bismillahirrahmanirrahim ada kata bi, kemudian kita cari makna dan artinya. Kita kembangkan pengetahuan kita dari kata bi, tafsirnya, interpretasi para ulama, orang-orang yang telah terdahulu yang punya pengalaman hidup luar biasa, yang sukses hidupnya terutama Rasulullah Muhammad SAW. Bi menggambarkan sebuah sikap meminta pertolongan. Bi lil isti'anah, begitulah dalam bahasa Arab diungkapkan. Ismun, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memulainya dengan nama Allah. Ismun, kemudian kita cari ismun akar katanya apa? Mungkin sedikit harus agak lelah sedikit ya, buka-buka tanya-tanya orang, apa sih akar kata dari ismun? Oh ternyata kalau kita buka salah satu rujukan di dalam salah satu sumber website, bisa dibuka Corpus Quran, corpusquran.com, kita akan menemukan asal kata ismun. Tentu saja harus bertanya dulu kepada orang lain. Itu ternyata berasal dari kata samawa, sin mim wa. Oh, dari samawa itu ternyata di situ ada ismun, di situ ada sama yasmu yang artinya tinggi luhur. Sama langit, samawat termasuk ismun nama. Adakah korelasi dan hubungan antara satu makna dengan makna yang lain? Ini bagian daripada kita merenungkan dan memikirkannya, bahkan sampai pada tingkat menemukan korelasi itu, menemukan hubungan itu. Ternyata nama adalah sebuah kehormatan, keluhuran seseorang. Saat seseorang begitu hebat dan tidak kenal kita namanya siapa, kita juga tidak pernah bisa menghargainya. Pada saat namanya berkembang di mana-mana, belum kelihatan orangnya, kita sudah mengagungkan dan memuliakan dia, bahkan memuji-muji dia, padahal kita belum pernah bertemu dengan dia. Lihat, sebuah nama ada nilai keluhuran. Belum lagi nama singkat dari sebuah konsep, sebuah teori, sebuah rumusan. Ketika kita mengenal gedung ini, apa gedung ini? Masjid. Tergambar dalam benak pikiran kita, kalau bicara masjid adalah konsep sebuah bangunan yang terdiri dari begini, begitu, ada yang namanya fondasi, ada yang namanya tiang-tiang, ada yang namanya lahan, kemudian ada yang namanya atap, dan ada kekhasan yang membedakan antara masjid dengan bangunan lain seperti hotel maupun rumah. Lihat, nama adalah penyederhanaan dari apa yang disebut dengan sebuah konsep, sebuah gambaran. Gambaran tentang masjid ketika digambar begitu luar biasa. Tapi cukup kita menghafal dalam benak pikiran kita. Apa itu? Masjid. Bangunan apa itu? Masjid. Yang membedakan dan dibedakan dari rumah. Lihat, ismun. Maka dari itu, ketika Allah berfirman, Bismi Rabbik, nama. Allah itu punya nama yang namanya Rahman. Rahman asal kata dari rahima yarhamu rahmatan. Rahim, rahim, marhum. Lihat. Yang intinya
adalah kasih sayang. Mengasihi, dikasihi, yang mengasihi, kasih sayang rahmat. Subhanallah, kita bisa renungkan di situ makna dari kata rahima yarhamu. Dan pada saat kita membuka salah satu kamus atau korpus, rahima itu ternyata digunakan dalam Quran sekian ratus kali. Silahkan dibuka. Itu contoh kata demi kata kita ungkapkan dan kita renungkan, kemudian kita telusuri. Asyik. Dan kedalaman ini biasanya dilakukan oleh seorang kandidat doktor. S1 biasanya luas lebar banyak tahu, kemudian S2 lebih fokus lagi, dan S3 jauh lebih dalam lagi. Tadabbur mengantarkan kita menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir seperti seorang doktor. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita pikirkan itu kemudian kita simpulkan, fokus pada sebuah kesimpulan. Kesimpulan itulah yang bisa kita jadikan sebagai sebuah rumusan, yang rumusan itu kemudian kita jadikan sebagai petunjuk. Itulah inspirasi yang sesungguhnya. Allahu Akbar walillahilhamd. Belum lagi nanti dari kata demi kata dirangkai dalam sebuah kalimat, dalam ayat dirangkai, yang akhirnya membentuk satu surah. Surah dengan surah dirangkai menjadi satu kitabullah atau satu Al-Quran, satu mushaf. Itulah tadabbur. Tetaplah bersama di Khas Channel, saluran inspirasi dan kontribusi untuk terus mengembangkan diri kita. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.